menunjukkan 00,47 dini hari. Kabut tebal menggantung di atas jalan raya Malang Batu, menelan lampu-lampu jalan yang tersisa. Hujan baru saja reda, menyisakan udara dingin yang menusuk kulit. Di depan SPBU kecil yang sudah tutup, Andi duduk di motornya sambil mengecek aplikasi ojek online. Sudah 2 jam tanpa order. Ia menguap, menatap layar ponsel yang retak di sudut, lalu mengelus helmnya. Seperti kebiasaan, setiap kali ingin menyerah, tiba-tiba notifikasi masuk, order masuk, titik jemput. KM 17 dekat Jembatan Tua. Tujuan Perumahan Bukit Cemara Asri. Nama penumpang Reni. Andi mengerutkan kening. KM 17 bukan tempat yang biasa muncul di peta. Ia perbesar layar. Lokasi berada di jalan tua yang jarang dilewati, dekat hutan pinus dan jembatan peninggalan Belanda. Ia sempat mau menolak, tapi bayangan bonus malam membuatnya menekan tombol terima. Mesin motornya meraung, menembus kabut, menuju arah yang bahkan lampu truk pun enggan menyorotinya. Jalanan semakin sunyi, ubin jalan mulai retak. Suara ban bergesek dengan aspal basah terdengar seperti desahan samar. Setelah 20 menit, Andi tiba di KM ke-17. Di sana hanya ada sebuah jembatan tua dengan pagar besi berkarat dan air sungai hitam berputar di bawahnya. Ia melihat sekeliling, tak ada siapa-siapa. Pohon bambu di kiri kanan berayun pelan tertiup angin. Lalu suara langkah lembut terdengar dari sisi kanan jembatan. "Mas Andi?" Suara perempuan. Pelan tapi jelas. Andi menoleh. Seorang gadis berdiri di balik tiang jembatan. Rambut panjangnya basah, wajahnya pucat seperti tanpa darah, mengenakan jaket merah dan celana putih yang kotor di ujungnya. "Iya, Mbak Reni." Gadis itu mengangguk. "Maaf ya, udah nunggu lama. Jalannya gelap banget." Ia naik ke jok belakang perlahan. Saat jaket merahnya menyentuh punggung Andi, udara seketika jatuh ke suhu es. Helm di tangannya terasa seperti batu dingin. Tanpa bicara lagi, mereka melaju ke arah Bukit Cemara Asri. Lampu motor Andi sesekali berkelip. Suara jangkrik menghilang. Hanya ada suara mesin dan helaan napas tipis dari belakang. "Mbak, rumahnya jauh ya?" Perempuan itu tidak menjawab. Lalu setelah beberapa detik, suaranya terdengar lirih di telinga Andi, terlalu dekat, seolah dari dalam helmnya sendiri. "Aku cuma mau pulang." Andi menggigil. Ia melirik ke spion kanan, tapi bayangan penumpang tidak ada. Spion hanya menampilkan jalan kosong, padahal punggungnya jelas masih terasa ditekan oleh berat seseorang. Ia menengok cepat ke belakang. Reni masih duduk di sana, menunduk, rambutnya menutupi wajah. Kedua tangannya memeluk pinggang Andi erat sekali. Tercium bau anyir samar, seperti darah lama bercampur air hujan. Andi mempercepat laju motor. Setelah sekitar 15 menit, mereka sampai di gerbang perumahan Bukit Cemara Asri. Tapi suasananya aneh. Gerbangnya berkarat, tanpa penjaga, dan papan namanya setengah roboh. Semua lampu
lampu jalan padam, hanya disinari kilatan petir dari langit jauh. "Mbak, turunnya di mana?" "Terus aja Mas, rumah paling ujung." Andi menelan ludah. Rumah-rumah di sepanjang jalan terlihat kosong dan kotor. Beberapa pintunya terbuka sendiri dan bergoyang pelan tertiup angin. Sampai akhirnya perempuan itu menunjuk satu rumah tua di ujung jalan. Dindingnya hangus di beberapa bagian. "Di situ aja Mas." Motor berhenti perlahan di depan rumah itu. Namun ketika Andi menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Jok belakang kosong, udara dingin seperti menghilang tiba-tiba. Andi terdiam. "Loh, Emi Beka." Hanya suaranya sendiri yang menjawab, bergema di antara rumah kosong. Ia buru-buru membuka aplikasi ojek untuk menutup order. Namun layar ponselnya berkedip, sinyal penuh. Tapi tulisan di layar berubah sendiri. "Reni, status ditemukan meninggal 12 Oktober tahun 2020. Andi menatap layar tak percaya. Ponsel bergetar hebat dan di layar muncul notifikasi baru. "Terima kasih sudah mengantarku pulang." Seketika lampu motor padam total. Dari kaca spion, Andi melihat bayangan seseorang berdiri di belakang motor. Rambut panjang, jaket merah, tersenyum dengan wajah gosong di sisi kanan. Tangannya membawa lonceng kecil yang berayun pelan. "Mas, masih mau jemput lagi?" Lonceng itu berdenting 3 kali. Ting, 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 ting. Andi menjerit, menjatuhkan ponselnya dan berlari meninggalkan motor di tempat itu. Keesokan paginya, warga sekitar menemukan motor Andi terparkir di depan rumah kosong tersebut. Mesinnya masih hangat. Di jok belakang tergeletak jaket merah basah dan lonceng kecil berkarat. Namun tidak ada jejak Andi. Polisi yang datang menemukan catatan lama di rumah itu. Reni, 23 tahun, meninggal akibat terbakar dalam kecelakaan di KM ke-17. Jenazah dibawa pulang ke rumah ini pada 12 Oktober tahun 2020. Sejak malam itu, warga sekitar bersumpah mendengar bunyi lonceng di jalan perumahan setiap jam 12 malam. Kadang terdengar suara motor berhenti dan perempuan berbisik, "Mas, ganti orderanku ke surga ya." Beberapa minggu kemudian, rekan ojek lain menerima order aneh saat dini hari. Nama penumpangnya Reni. Titik jemput KM ke-17. Tujuan Bukit Cemara Asri. Dan setiap kali seseorang menekan terima, satu pengemudi ojek lain tak pernah kembali.